Hello class, welcome back to our channel and let's learn things and their functions. Materi kali ini tentang nama benda dan fungsinya. Okay, look at this picture. This is a picture of a class. Nah, ini adalah gambar sebuah ruangan kelas dan di dalamnya ada beberapa benda seperti door, pintu, table, meja, chair, kursi, board, papan tulis, cupboard, lemari, book, buku, and window, jendela. So, do you know what are the functions of those things? Nah, materi kali ini learning purpose-nya peserta didik dapat menyebutkan nama dan fungsi benda. So, now look at these pictures. Di sini ada beberapa pernyataan tentang benda. Yang pertama ada gambar kursi. Pernyataannya it's very comfortable. Ini sangat nyaman. Nah, kalimat ini menunjukkan sifat dari kursi tersebut. Kemudian kalimat kedua, I sit on it. Saya duduk di atasnya. Nah, ini menunjukkan fungsi dari kursi tersebut dengan menggunakan kata kerja sit. Kemudian gambar kedua, it's an interesting book. Ini adalah buku yang menarik. Kemudian I read it every day. Saya membacanya setiap hari. Nah, di sini menunjukkan fungsi dari benda tersebut dengan menggunakan kata kerja read, membaca. Kemudian gambar ketiga, this is a bowl. Ini adalah sebuah mangkuk. It's round. Ini bulat. We put soup into it. Kita meletakkan sup ke dalamnya. Kalimat ini menunjukkan fungsi dari bowl atau mangkuk. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan atau struktur teks yang digunakan di pernyataan tadi. Nah, yang pertama yang dibahas adalah chair, fungsi dari kursi. Oke, sekarang kita perhatikan kalimatnya. It's very comfortable. Ini sangat nyaman, atau jika tidak disingkat, dia menjadi it is very comfortable. Nah, kalimat ini menunjukkan sifat. Sedangkan yang menunjukkan fungsi dari kursi tersebut digunakan kalimat I sit on it. Saya duduk di atasnya. Nah, di sini perhatikan struktur kalimatnya ada subjek I, kemudian kata kerja bentuk pertama sit, duduk, dan objeknya adalah on it, di atasnya atau di atas kursi. Kemudian gambar kedua yang dibahas adalah buku, book. Nah, kalimat pertama it's an interesting book. Ini adalah buku yang menarik. Ini menunjukkan sifat. Kemudian kalimat kedua yang menunjukkan fungsi dari buku itu, kalimatnya I read it every day. Saya membacanya setiap hari. Nah, di sini pola kalimatnya ada subjek I, saya, kemudian kata kerja bentuk pertama yaitu read, membaca, dan objeknya it. It di sini menggantikan kata book. Kemudian ada komplemennya, keterangan waktu setiap hari. Oke, yang terakhir di gambar ketiga ada fungsi dari bowl, mangkuk. Kemudian pernyataannya this is a bowl. It's round. Ini adalah sebuah mangkuk, dia bulat. Kemudian kalimat yang menunjukkan fungsi dari mangkuk tersebut, we put soup into it. Kita meletakkan sup ke dalamnya. Nah, perhatikan pola kalimatnya. Ada subjek we, kami atau kita, kemudian kata kerja bentuk pertama put, kemudian objeknya adalah soup, dan keterangannya into it, ke dalamnya atau ke dalam mangkuk. Oke kelas, sekarang kalian coba menuliskan fungsi dari tiap benda yang ada di tabel ini dengan menggunakan pola kalimat yang telah kita bahas tadi. Contohnya di nomor 1 ada benda, chair, kursi, kemudian fungsinya we sit on it, kita duduk di atasnya. Okay, that's all for today and have a nice day.